DJ Dinar Candy dan Koh Apex seolah tak ragu lagi mengumbar hubungan mereka di hadapan publik. Pasca Koh Apex resmi bercerai dengan mantan istrinya, Ayu Soraya, pada 12 Desember 2023 lalu. Bahkan selain sudah berani mengumbar kemesraannya, Dinar Candy pun kini tampak berani mengumbar rencana besarnya dengan pengusaha kapal tongkang asal Jambi itu. Untuk mengetahui rencana-rencana yang tengah mereka geluti, maka inilah 5 rencana besar Dinar Candy bersama Koh Apex versi Cumi Top 5. DJ Dinar Candy baru-baru ini mengungkapkan secara gamblang terkait rencana besar yang tengah ia lakukan bersama kekasihnya Koh Apex. Ya, Dinar Candy mengungkapkan bahwa saat ini ia dan Koh Apex tengah menggeluti bisnis klub malam di daerah Jakarta Selatan. Tak tanggung-tanggung, biaya yang dikeluarkan oleh Dinar Candy dan Koh Apex pun diketahui sampai merogoh kocek hingga puluhan miliar rupiah. Meski klub malam tersebut belum resmi dibuka, Dinar Candy dan Koh Apex memiliki keyakinan jika bisnis yang mereka bangun akan sukses seperti yang mereka harapkan. 50-50 sama Koh Apex. Iya, sahamnya. Ya pastilah, kalau klub kan pasti harganya miliaran. Enggak nyampe. Miliaran aja. Kalau ini sih tempatnya kan strategis ya di daerah Senopati dan memang lagi happening juga kan. Jadi aku sih pas aku perhitungkan kayaknya nih lebih bisa maju daripada klub aku yang di Kelapa Gading. Tapi ya maunya sih aku dua-duanya maju gitu ya, yang Kelapa Gading maju, yang di sini maju. Jadi owner sebelumnya ini adalah teman aku. Terus dia tuh memang menjual klub ini, menjual tempat hiburan ini. Dia tuh tidak mau terjun berkecimpung di dunia malam lagi. Tapi aku mau lihat dong penghasilan per bulannya berapa kayak gitu-gitu, karena kan aku juga memperhitungkan untuk balik modal gitu kan. Terus pas aku lihat kayaknya oke juga nih, ya udah aku take over ya kayak gitu. Akhirnya iya, karena dia emang mau jual tempat ini gitu. Akhirnya join lah sama Koh Apex. Kata Koh Apex boleh juga karena Koh Apex lihat tempatnya strategis juga kan gitu, daerah selatan Senopati, jadi ke pusat deket, kemana-mana deket gitu. Karena kan dia juga pembisnis ya Koh Apex, jadi dia juga lihat-lihat lihat-lihat lokasi juga. Nah kalau yang di Kelapa Gading dia nggak ikut, nggak berkontribusi. Kalau yang klub di Kelapa Gading itu lebih besar. Kalau itu kayaknya sih ada puluhan M kalau yang itu. Kalau yang di Kelapa Gading, karena memang interiornya aja nggak selesai ini. Udah mau setahun. Bak mulai tertarik mengikuti jejak karir kekasihnya sebagai seorang pebisnis, Dinar Candy pun mengaku tidak hanya ingin berbisnis dalam satu bidang. Iya, Dinar Candy mengakui jika dirinya akan terjun menggeluti bisnis kosmetik dan bekerja sama dengan pengusaha asal Korea. Lantas, seperti apa rencana Dinar Candy yang akan bekerja sama dengan pengusaha asal Korea? Dan seperti apa ekspektasi Dinar Candy dalam membangun bisnis kosmetik tersebut? 2024 selain nge-DJ, terus ya syuting masih kan jadi host. Terus nah sekarang lagi belajar usaha kayak gitu. Tapi ya ini kan lagi di aku coba di dunia hiburan. Tapi abis fix misalkan udah running kayak gitu-gitu, aku mau ke F&B juga kayak gitu. Karena memang udah ada planning F&B sama kosmetik. Kalau kosmetik sekarang lagi produksi kan, tapi aku kerja sama pengusaha Korea kalau yang kosmetik kayak gitu. Karena menurut aku kayaknya nggak tahu ya, bahan-bahan dari Korea kayaknya lebih bagus di muka orang Asia kan. Jadi aku mau coba, dan aku kemarin kan udah tes lipstiknya apanya, kayaknya bagus nih bahan-bahannya gitu. Jadi aku sama orang Korea ini berbisnisnya. Meski hubungan Dinar Candy dan Koh Apex sempat diawali dengan drama yang kurang mengenakan, Dinar Candy kini secara gamblang mengungkapkan jika hubungannya dengan Koh Apex tetap memiliki suatu hal yang positif. Ya, seperti diketahui beberapa waktu lalu, Dinar Candy digosipkan dekat dengan Koh Apex saat masih berstatus suami orang. Sampai akhirnya, Koh Apex resmi bercerai dengan istrinya, Ayu Soraya. Dan pada saat cap negatif pun sempat disematkan oleh netizen kepada Dinar Candy, namun Bak ingin membuktikan. Dinar Candy akhirnya mengungkapkan jika ia dan Koh Apex sebenarnya memiliki suatu kegiatan positif, yaitu gemar melakukan kegiatan amal dengan berbagi kepada orang sekitar. Kalau netizen benci go public, ya emang benar. Tapi kan kita ke arah positif, dan
dia tuh tipikal orang, dia suka berbagi, aku suka itu. Dan aku juga sebelum sama Koapek aku suka berbagi juga. Cuman kalau kita bergabung, jadi kita tuh berbagi ke orangnya tuh dengan skala yang lebih besar kayak gitu. Jadi kayak gini, kita tuh punya kesamaan, dia itu nggak pelit, aku nggak pelit. Jadi sebenarnya nggak ada yang ngontrol gitu loh. Jadi kita tuh sebenarnya boros banget berdua tuh. Jadi kita misalkan kayak gini, aku mau ngasih orang itu, ibarat kata misalkan aku mau kasih sembako 100, dia bisa kayak jangan 100, 500 aja gitu loh, kayak gitu loh. Orang itu memang boros. Tapi kalau aku selagi itu berbagi ke orang yang menurut aku penting, ini kayaknya butuh banget gitu, aku setuju, aku oke. Tapi kalau orang yang mau dikasihnya tuh menurut aku itu masih bisa kerja, nggak usah lah gitu. Mungkin beberapa kalau yang ngikutin kita, mereka juga tahu kalau kita berbaginya keras banget. Kalau sekarang circle-nya tuh kita berbaginya lebih luas. Tapi bukan berbagi buat pencitraan, emang suka. Jadi nggak bisa dia tuh kalau aku panasin dikit, misalkan aku mau ngasih ini, dia bisa nambahin lebih gitu. Ya miliaran lah pasti. Ya pasti senang, bersyukur. Cuman kan apapun itu, ya lihat aja lah ke depannya seperti apa. Cuman ya ibarat kata kita berdua itu bukan main-main, dan kita tuh orangnya gimana ya, suka berbagi, nggak pelit. Itu sih intinya. Aku suka itu, kayak daripada mikirin perut sendiri, kita tuh mikirin perut orang juga. Itu yang aku suka dari dia. Dan dia juga ngelihat, nih anak daripada mikirin uang aku sendiri, aku tuh suka mikirin orang lain. Gitu. Jadi aku seneng kalau ketika bagi makanan dengan circle, dan sering gitu. Kalau dulu kan aku misalkan, aku mungkin zaman dulu tuh 2 minggu sekali atau sebulan sekali berbagi. Kalau sama dia tuh bisa tiap minggu berbagi gitu loh. Jadi kayak kolaborasi. Jadi seneng berbagi gitu. Meski tengah mencoba terjun ke dunia bisnis bersama para pengusaha besar, Dinar Candy mengakui bahwa dirinya tak akan meninggalkan profesi yang membesarkan namanya di dunia hiburan, yaitu sebagai DJ atau disc jockey. Ya, Dinar Candy mengungkapkan jika dirinya akan berusaha fokus dengan semua hal yang tengah ia lakukan demi bisa sukses bersama sang kekasih. Jadi sebenarnya banyak planning kayak gitu. Cuman kalau DJ-nya nggak aku lepas. Cuman syutingnya itu yang kayak syuting lama-lama, aku memang udah nggak ambil kayak gitu karena menyita waktu. Usaha udah kayak ngerogok kocek banyak. Jadi aku harus fokus di situ biar maksudnya biar sukses aja gitu. Sebelum menikah dengan Koh Apex nantinya, Dinar Candy menyebut jika dirinya akan membuat perjanjian pranikah. Seperti diketahui, perjanjian pranikah adalah sebuah kesepakatan antara pasangan yang akan segera membangun rumah tangga bersama. Selain masalah harta, terdapat pula poin-poin lain yang dapat dimasukkan dalam perjanjian pranikah berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Ya, wajar agaknya jika hal tersebut dilakukan Dinar Candy. Pasalnya, Dinar Candy memiliki kerjasama bisnis yang cukup besar dengan Koh Apex. Nikah rame bla 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 gitu. Nah itu aku mau bikin perjanjian sih, rencana. Tapi nggak tahu sih dia mau atau enggak. Cuman ya nggak tahu sih kalau pada saat ini sih kita lagi benerin bisnisnya biar bener-bener sukses aja semuanya. Kalau aku pribadi ya orangnya fair aja. Kalau misalkan ada sesuatu, kalau aku sih nggak mau terlalu. Dia itu tipikal, dia sama aku sama banget. Tipikal orang suka berperang. Jadi kalau kita masalah uang, masalah harta atau masalah bisnis, kita nggak takut hilang. Jadi kalau misalkan kita ada apa-apa, malah aku yang ngomong duluan, gue cabut. Terserah itu, gue nggak penting, aku nggak begitu gimana karena aku tuh tipikal orang yang meninggalkan ini, aku bisa membangun sendiri hal yang lain gitu. Dan dia juga sama. Dia itu semuanya sama aku, rata-rata itu semuanya link baru, usaha baru. Setahu aku pas sama aku ini semuanya baru. Dan banyak link dari aku juga yang aku kasih ke dia. Jadi semuanya ngebaru semua. Itu kita suka challenge, aku suka gaya dia. Kita nggak harus kaya banyak uang, tapi kita bisa aktif, terus kita bisa membangun, menambah aset diam-diam. Karena dia juga tahu aku tuh cewek pekerja ya. Jadi aku memang kayak sama dia itu gimana ya, jadi kayak partner bisnis gitu loh. Kayak saling melengkapi. Jadi kayak dia tuh kayak suka nanya, aku mau beli ini, menurut kamu gimana nih, strategi kedepannya seperti apa, kayak gitu. Terus ada beberapa pengusaha juga yang
aku mau nih sama Mas tuh join di perusahaan kamu Dinar, menurut kamu gimana nih Koapek, karena aku percayanya misalkan sama kamu. Ya aku kayak ya Koapek kerjanya seperti ini nih, kalau mau join sama bisnis kita menurut aku sih potensial kayak gitu-gitulah pokoknya. Jadi kayak kita saling nge-backup juga, karena memang aku lihat sih dia pekerja keras juga, dan memang bukan orang yang suka mesra-mesraan, menye-menye, enggak juga sih. Kayak kita sama-sama sama-sama kerja, sama-sama otaknya keras. Jadi kalau kita lagi berantem, wah itu bisa nggak bertanya, kita bisa 2 hari kayak gitu, karena memang kayak salah satunya nggak ada yang mau ngalah juga.